yang dia punya hati, punya ikatan kuat dengan masjid. Rasulullah bahasakan qalbu, bukan jismu. Qalbu mu'allaq bil masjid. Dia punya hati, saudara, ada ikatan dengan masjid. Ini imbas daripada rajulun nasya fi ibadatillah. Namanya min atil musabbabi ala sabab. Yang tadi menjadi sebab, ini musabbab. Dia punya hati, akan ada ikatan kepada tempat-tempat ibadah. Namanya makanu ada al-fara'id wan nawafil. Tempat di mana orang untuk mempraktekkan apa dari apa yang dia ketahuinya tentang bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah yang fardhu, ibadah-ibadah yang sunnah, maka itu tempat dikatakan masjid. Bisa jadi itu musholla, bisa jadi itu adalah majelis taklim, bisa jadi itu adalah tempat bermudzakarah, di mana itu tempat dapat menyelamatkan manusia dari segala kemungkaran, di mana itu tempat bisa menyelamatkan manusia dari segala kemaksiatan. Kenapa, saudara? Sebab ketika seorang manusia telah membiasakan dirinya untuk menjadi ahlul ilmi, maka mau tidak mau akan muncul di hatinya hubbul ilmi wa ahlul ilmi. Ada cinta dengan ilmu dan cinta dengan para ulama-ulama. Ketika manusia telah tertanam di dalam dirinya cinta dengan ibadah, karena dia ada muawadah, ada kebiasaan, dia sudah melaksanakan kebiasaan itu. Memang awalnya itu ibadah sesuatu yang berat baginya, tapi kata Nabi Muhammad, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Ada suatu ibadah yang manusia anggap biasa, tapi Allah Ta'ala sangat mencintainya. Kata orang, biasa saja. Oh tidak, dalam pandangan Rasulullah itu ibadah dicintai. Kalau suatu ibadah yang dicintai Allah Ta'ala, berarti orang yang melaksanakan ibadah adalah bagian manusia yang dicintai Allah. Apa itu? Adwamah wa indal. Ibadah yang paling dawam dilakukan walaupun sedikit. Bukan bicara apa yang dilaksanakannya, tapi penekanan Nabi Muhammad dawamul ibadah. Dawam, langgeng. Dia baca Quran, langgeng baca Quran. Dia baca salawat, langgeng baca salawat. Dia baca ratib, langgeng baca ratib. Dia salat duha, langgeng salat duha. Tidaklah dia tinggalkan itu satu ibadah, melainkan apabila ada udzur, dan itu pun dia senantiasa mengqadhanya. Yang dilakukannya itu sampai akhirnya ketika sudah dawam dilakukan, kata Nabi Muhammad, al-ibadatu 'adah. Al-ibadah 'adah. Ibadah itu nanti akan menjadi adat. Jadi adatnya dia ibadah. Ibadahnya adalah adatnya. Kenapa dia baca Quran itu? Oh, itu adat dia. Sudah tidak bisa lagi ditinggalkannya. Kenapa dia itu puasa begitu rajinnya? Itu adat dia. Kalau sudah menjadi adat, berat sudah untuk ditinggalkan. Ada orang yang adatnya ibadah, kalau sudah menjadi adat, maka nanti akan muncul hubbul ibadah. Di hatinya mencintai ibadah. Ada halawatul ibadah, ada kelezatan ibadah. Maka mau tidak mau dia akan ada hubbu ahli ibadah, cinta dengan ahli ibadah. Nah, orang yang Rasulullah katakan rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid,
Ini adalah manusia yang sudah tertanam di dalam hatinya cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian tarbiyah nabawiyah, didikan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Tanamkan itu di hati, maka kelak akan menjadi manusia yang bahagia selama-lamanya. Gak usah pakai di dunia, gak usah pakai di akhirat, di dunia saja dia sudah rasakan itu. Oh, di akhirat mau kejauhan. Saudara, itu akhirat satu hari yang segala problematika dunia tidak ada apa-apanya di sana. Di sana saja Rasulullah katakan yuzilluhumullah, Allah selamatkan. Dalam kondisi sesulit itu masih Allah Ta'ala selamatkan. Pengertiannya, apalagi perkara dunia itu. Apalagi urusan-urusan yang ringan. Orang berenang, nyebrang lautan aja bisa, apalagi cuma empang. Kata kira-kira ente bisa nggak nyebrang lautan? Anda udah 200 kali nggak pakai alat, enggak, berenang aja. Ente kalau nyebrang empang bisa nggak? Ente nanya apaan sih? Anda nyebrang lautan bisa, masa empang ente nanya? Gitu. Orang nyari duit penghasilannya satu hari 1 miliar misalnya. Di sini mah kan nggak ada. Yang kita namanya misalnya mah berapa kek? Kemudian orang tanya, abang kalau satu hari 200.000 bisa nggak? Itu kata orang, ente seharusnya nggak usah nanya, karena penghasilan anda sehari 1 miliar. Masa kita itu 200.000? Orang sama juga nanya begini, ya Rasulullah, urusan anda dunia dengan melaksanakan ini kira-kira terjamin tidak? Bahasa Nabi Muhammad bicara yang jauh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Urusan di sana itu akan selesai. Bagaimana urusan di sini? Bagaimana urusan dunia? Jadi Nabi itu jangkauan berpikirnya di luar rata-rata, kecerdasannya di atas rata-rata. Rasulullah selesaikan dulu hal-hal yang sulit yang manusia tidak mampu lakukan. Maka bila yang sulit itu sudah bisa diselesaikan, apalagi urusan-urusan yang tetek bengeng, yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Jadi ini semua penyelesaian dunia kan otomatis. Orang dibilang tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput. Tuntut akhirat dunia ikut, tuntut dunia akhirat luput. Begitu. Benar begitu? Nah. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi, ini goyah dari mu'allaq. Takmilatun liqaulihi mu'allaq. Kalau orang sudah punya ikatan dengan masjid, dengan tempat-tempat ibadah, dengan tempat majelis taklim, apabila sudah keluar dia rindu. Kapan sholat lagi? Kapan adzan lagi? Kapan ngaji lagi? Orang kalau ada cinta saudara, munculnya syok itu kerinduan. Kalau sudah cinta munculnya kerinduan. Atau orang yang ngaji saudara, baru selesai ngaji dia sudah berpikir, kapan ngaji lagi? Baru rapi. Kenapa? Sebab itu di hatinya sudah ada hubul ilmi. Orang kalau sudah cinta ilmu, dia akan merindukan ilmu. Karena itu laddatnya itu saudara, laddatul ilmi fawqa laddatid dunia. Di atas kelezatan dunia. Laddatul ibadah fawqa laddatid dunia. Yataladdaduna ahlul laili fi lailihim fawqa ma yataladdadu ahlun nahari fi naharihim. Orang-orang malam yang menyepi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala ketika dia mengalami sebuah kelezatan, kenikmatan batiniah dia, maka kelezatan itu mengalahkan
Manusia yang cari kelezatan di siang hari, maka dibangun lagi. Itu saudara, at-takrar yadullu alal hulli. Mengulang itu menunjukkan kenikmatan. Kenapa sih ulang? Nikmat. Maka jadi keterumus, setiap sesuatu yang nikmat pasti diulang-ulang. Makan jengkol yuk, emang apa? Enak. Besok makan jengkol lagi. Kan kalau orang Betawi emang senang jengkol kan. Pakai sayur asem dia siang-siang. Pakai sambal teprok ya. Kata bininya begini. Lah, bakul nasi di bakul udah habis aja, Pak. Lupa kata kita. Warajulani tahaba fillah, yang ke berapa tuh? 4 ya. Warajulani tahaba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa ala dhalik. Dua laki-laki. Rasulullah sebutnya 2 laki-laki. Perempuan tidakkah? Wa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bila disebut perempuan lebih bila disebut laki-laki, perempuan itu tidak. Ente suami ya, iya. Nggak usah ditanya bininya, disebut suami pasti dari bini. Itu namanya makulat idhofi. Kalau disebut atas bawah pasti ada. Kalau disebut ayah, anak pasti ada. Ini anak, ayahnya siapa? Nggak ada ayahnya, nggak bisa. Kalau disebut anak pasti. Jadi 2 hal yang tak bisa dipisahkan. Kalau disebut ayah pasti ada anak, kalau disebut anak pasti ada. Dua laki-laki ataupun lebih, yang keduanya saling menyinta. Menyinta apa? Fillah. Maksudnya fillah, fima yata'allaqu billah. Fima yata'allaqu billah. Ada sesuatu yang punya ikatan, keterkaitan dengan Allah. Orang akrab dia. Karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu itu punya ikatan kepada Allah. Orang akrab itu kenapa? Karena ibadah, salat berjamaah, akhirnya punya hubungan dia. Nah, itu ibadah, namanya fillah. Orang yang punya ikatan satu sama lain karena Allah Ta'ala. Orang kan ada ikatan begini, saudara. Lu ngapa akrab? Lu ngapa sih akrab sama dia? Kawan bisnis. Jadi yang membuat dia akrab itu bisnisnya. Ada ya? Nanti bisa akrab begini tuh. Karena sama-sama ngobek gitu. Akrabnya karena apa? Jadi yang merekatkan dia ngobek. Ntar mah kalau hasil obyekan udah ada beres, udah halau. Jadi ketemu juga, kita. Betul nggak gitu? Ada orang yang ikatannya bukan karena dunia. Di hatinya ada Allah, di hatinya ada Allah. Jadi itu saudara, kayak ada sinyal. Kayak apa? Bukan hal yang bersifat materi. Bukan lagi ngomongin duit. Bukan ngomongin pangkat. Lebih akrab. Ya, anak kan sama-sama mau duduki kursi parlemen. Bukan ngomongin. Jadi orang ini ada ikatan karena di hatinya sama-sama ada ingin tahu. Betul ya? Kok dia akrab ya? Karena di hatinya, karena ada sama ingin, karena di hatinya sama ada keinginan untuk bisa dekat kepada Rasulullah. Jadi dia ini diam-diam saudara menyimpan rasa kepada Nabi Muhammad. Diam-diam tuh.
nggak diomongin. Karena kalau diomongin takut nanti kata orang lagu-lagu belok. Seredet juga baru 3 bulan. Kenal masjid juga baru 2 bulan. Udah ngomongin Nabi gitu. Oh, cinta itu saudara tidak perlu waktu yang lama. Dalam waktu sebentar akan tumbuh itu. Cuman dia mau ngomong malu, terpendam di hati. Kadang-kadang suka ngelamun. Orang-orang pada bicara tentang Nabi, nama awam. Orang-orang bicara tentang sunnah, nama awam. Tapi di hati anak ada rasa ingin kepada Rasulullah. Makanya saudara, orang dia punya sinyal di hatinya. Hati yang punya sinyal akan mencari orang-orang yang dekat kepada Nabi. Oke itu. Sama Nabi sama sampainya kira-kira. Nanti hati yang menuntut dia. Nuntut dia. Kan hati tidak pernah berdusta. Betul nggak? Hati tidak pernah berdusta. Selalu jujur dan selalu benar. Yang berdusta itu lidah, tapi hati tidak pernah. Kalau hati sudah katakan cinta, dia akan mencari orang yang dicintainya. Ada rada. Siapa yang kau cintai? Rasulullah. Lantas saya di rumahnya ada foto Habib, itu alamatul mahabbah. Lantas saya di rumahnya ada foto para alim ulama, itu alamatul mahabbah. Kan yang Habib itu sudah meninggal. Iya betul, sudah meninggal. Karena hati itu, saudara, lintas waktu dan tempat. Hati itu melintasi waktu. Gak perlu ketemu anak. Cukup anak taruh foto. Mulai deh bergaul sama para asatid. Ibu bergaul sama asatid. Mulai deh bergaul sama habaib. Wah itu gaul sama habaib ya. Mulai gampang gak ada Ustaz? Masya Allah dia ngomong begitu. Ini cucunya lewat sini, anak biar bisa sampai kepada datuknya. Sekarang itu punya anak itu disayang sama orang. Kira-kira itu sayang sama orang? Iya sayang. Nah, anak sih nggak ribet-ribet pakai teori. Anak sih gitu aja. Anak cintai cucunya. Siapa tahu nanti datuknya cinta anak. Sebab itu wasilah. Man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang berpegang dengan juz, dia akan berpegang dengan pangkal, dengan pongkol. Kalau kita naik Punasem, pongkolnya kegedean saudara. Kita mau naik itu licin. Punasem itu gede, combongnya sampai kemana-mana. Punasem ini kagak kesingkat. Masih ingat gak zaman dulu Punasem gede-gede? Ingat kan? Itu gak kesingkat saudara. Akhirnya kita naik lewat cabangnya. Dia mah kagak patah karena memang cabangnya cabang asem. Kuat naik sampai sana, ujungnya ke atas juga bisa naik Monas. Ya, gitu. Kita mau Nabi kegedean. Kegedean apa? Jauh, itu nggak ketemu. Kita nggak ketemu Rasul. Maka sengaja Rasulullah buatkan ranting kemana-mana. Itu ranting anak, itu ahlu baiti ranting anak. Kullu hasab wa nasab mun badi'ila hasabi wa nasabi. Setiap turunan terputus kecuali turunanku. Jadi man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang cinta dengan ahlu baitin Nabi, maka dia cinta dengan Nabi sampai ke Rasulullah katanya. Maka Nabi katakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluarga aku, kau akan sampai pada mencintai. Cinta kepada Nabi itu yang dikatakan dengan tamamul iman, kamalul iman, sempurnanya iman. Nah, orang akan cari karena ada cinta. Bagaimana supaya Allah Ta'ala lewat sini, di hati sudah ada mahabbah, maka terbentuk.
Itu namanya ijtama'a fil. Al-akhirah Allah Ta'ala berfirman, Al-akhirah